Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Rinto Kusmiran. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara kita melakukan survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi orang tua siswa atau wali murid melalui akun SIM PKB. Bagi Bapak Ibu guru, satuan pendidikan bisa membagikan link ini untuk pengisian survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Caranya adalah silakan Anda kopikan link ini, https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/survei/pembelajaran tatap muka/ di belakang tanda slash ini silahkan Anda masukkan NPSN sekolah Anda. Misalkan di sini adalah NPSN-nya 1064 bla 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 bla. Silakan dimasukkan 8 digit. Misalkan saya buat di sini 1064 dan X. Nah, tanda X-nya silakan Anda masukkan NPSN sekolah Anda. Nanti akan muncul URL seperti ini ya. Nah, di sini kita kopikan, lalu muncul seperti ini, kita enter. Nah, di sini nanti akan muncul survei. Di sini nanti orang tua bisa mengisi, boleh orang tua laki-laki mau perempuan terserah. Jika laki-laki misalkan silakan pilih laki-laki. Di sini ada nama sekolah, ini otomatis karena kita memasukkan NPSN sekolah tadi. Contoh misalkan di sini saya buat laki-laki, di sini pendidikan orang tua, silakan dipilih misalkan SMA, langsung klik selanjutnya. Di sini ada beberapa halaman 2 ini isinya tentang pendahuluan. Yang pertama adalah 1. Tahun ajaran 2021 sekolah melakukan model pembelajaran. Pilihan boleh lebih dari 1. Misalkan mau belajar seperti apa yang Bapak Ibu orang tua inginkan, belajar di sekolah setiap hari misalkan, atau belajar di sekolah dengan jadwal tertentu boleh, atau belajar dari rumah, itu terserah Bapak Ibu. Yang kedua adalah misalkan 2, belajar dari rumah yang dilakukan dengan cara titik-titik. Pilihannya boleh lebih dari 1, atau boleh belajar kelompok atau kunjungan dan sebagainya. Selanjutnya silakan diisi. Pada bagian 1 ini terdapat ada 14 soal di mana orang tua diminta memberikan pilihan jawaban terhadap butir-butir pernyataan dengan disediakan. Yang pertama, ini ada pertanyaan, silakan pilih. Saya mendapat surat edaran dari sekolah anak saya terkait pembelajaran tatap muka di sekolah. Bapak Ibu menerima edaran atau tidak? Kalau menerima berarti silakan pilih iya, kalaupun tidak silakan pilih tidak. Sekolah memanggil orang tua, diskusi tentang kemungkinan sekolah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika iya, pilih iya. Saya mendapatkan form daftar kesediaan anak saya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Bapak Ibu menerima atau tidak? Silakan dipilih. Saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kira-kira kalau pembelajaran tatap muka di sekolah itu akan meningkatkan hasil belajar anak Bapak Ibu atau tidak? Silakan pilih ya atau tidak.
Saya merasa pembelajaran tatap muka di sekolah mengurangi beban saya dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Atau boleh juga dijawab tidak, nanti terserah Bapak Ibu karena ini sifatnya survei. Yang merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tidak bermanfaat bagi anak saya, silakan dipilih. Saya merasa pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bisa membuat anak saya tertular COVID-19. Silakan pilih ya atau tidak. Saya mengajarkan anak saya bagaimana mencegah tertular COVID-19 saat kembali dari sekolah. Ini silakan dipilih. Saya bersama dengan komite sekolah mendorong sekolah menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalkan ya. Saya mendukung sekolah ditutup sementara bila ditemukan ada yang terkena COVID-19. Saya mendukung Dinas Pendidikan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Kalau iya pilih ya, kalau tidak tidak. Sekolah anak saya belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saya merasa pihak sekolah terlalu memaksakan penerapan pembelajaran tatap muka. Silakan pilih ya atau tidak, terserah Bapak Ibu. Saya mengizinkan anak saya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Silakan kalau memang Bapak Ibu mengizinkan, kalau tidak mengizinkan silakan pilih tidak, seperti itu. Nah, terakhirnya adalah silakan centang. Di sini ada kotak, saya bukan robot, silakan dicentang terlebih dahulu. Lalu klik simpan. Nah, pada jawaban Anda, kuesioner akan tersimpan pada sistem survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Agar diperoleh gambaran yang tepat, orang tua dimohon untuk mengisi instrumen ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, demikian Bapak Ibu video tutorial cara pengisian survei pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas bagi orang tua atau wali siswa. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.